itu sidang disiplin ya, tanggal 26 Agustus. itu berarti hasilnya itu Kita tidak datang karena terjadi ketidaksesuaian antara hari dan tanggal, kesalahan pada undangan yang dilakukan oleh ketua departemen. Kemudian LBH bersurat bahwa tanggal dan hari tidak sesuai, kemudian mereka melakukan revisi. Nah, revisinya pada tanggal yang sama, 26 Agustus, hari Selasa, tetapi saya akan diperiksa jam 1, jam 13, surat baru masuk ke sistem pesuratan Simasda UGM jam 12.30. Jadi ya sengaja, bisa disebut sengaja atau apalah. Jadi kami juga tidak datang. Kami menyebut kami karena saya minta didampingi oleh kami tidak datang. Pembebasan tugasnya itu per kapan tuh? Pembebasan tugasnya, nah ini menariknya, surat pembebasan tugas dari rektor itu berlaku per Februari, ditandatangani rektor Maret, diserahkan ke saya bulan Juli. Kan itu juga cacat prosedur, cacat administrasi ya, tapi tetap dijalankan sampai sekarang. Saya masih menjalani hukuman, tidak diberi tridharma perguruan tinggi, kemudian saya hanya menerima gaji pokok. Ya itu aja. Jadi nggak ada kok. Dari Februari sampai Juli itu masih tetap mengajar? Enggak ada. Saya sudah tidak mengajar, tidak melakukan aktivitas tridharma sejak saya menggugat UGM 23, sejak proses saya di sidang KIP pusat ya, berproses dari mulai Agustus 2023 sampai sekarang. Itu semua dilucuti tridharma perguruan tinggi. Bu, tadi dia tadi sempat menyinggung soal justru gubernur ini mendapatkan tindakan bully begitu dari hukuman pengadilan. Itu sebenarnya seperti apa, Bu? Itu hukuman itu adalah pada diktum 2 SK Rektor sanksi penjatuhan sanksi etik. Direktor memberikan saya sanksi etik, katanya sanksi ringan, tetapi isinya adalah saya tidak boleh menjalankan segala kegiatan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar UGM. Jadi saya totally shut off gitu ya, di dalam dan di luar UGM. Kemudian yang kedua, apabila saya telah selesai menjalankan itu, maksudnya tridharma itu selama 2 semester, tidak tridharma selama 2 semester, maka saya harus meminta tanda tangan kepada semua dosen dan mahasiswa. Saya mengirimkan keberatan, sekaligus menanyakan mahasiswa apa yang harus saya temui. Kan saya tidak punya akses mahasiswa sejak 2023. Tapi pertanyaan saya dan keberatan saya tidak dijawab. Nah, itu dijadikan landasan oleh rektor saya tidak menjalankan sanksi etik. Sehingga sanksi etik nomor 2 itu saya tidak menjalankan. Dijadikan dasar sehingga keluar surat pembebasan sementara dan pemeriksaan disiplin. Jadi surat pembebasan sementara dan pemeriksaan disiplin itu adalah karena saya tidak melaksanakan bullying mereka. Saya tidak melaksanakan bullying mereka. Kemudian dianggap saya tidak menjalankan sanksi etik, terus saya diberi surat pembebasan sementara dan kemudian diproses disiplin. Jadi yang tidak dijalankan cuma itu satu ya? Iya itu, karena kan saya bertanya mahasiswa mana, saya kan nggak punya mahasiswa, ya kan, udah nggak ada mahasiswa, saya tidak nggak mengajar, nggak membimbing, itu kan nggak ada mahasiswa, saya nggak ada akses. Jadi setelah ini apa alasan? Langkah selanjutnya ya nanti saya ikut LBH, kan kita sudah menjalankan semua proses memverifikasi, ya mungkin nanti berikutnya LBH ada jalan yang lain, tapi kami masih berharap pada Kemendikbudristek untuk memproses laporan kami, karena ketika rektor tidak punya etikat baik untuk menjalankan rekomendasi dari Komnas HAM, kami bersurat ke Kemendikbudristek karena rekomendasi Komnas HAM itu berdua, buat Kemendikbudristek dan juga buat rektor. Terima kasih. Ini juga sama sekali tidak disebutkan kesalahan saya apa. Kesalahan saya apa tuh nggak ada. Kalau di sini juga udah disebutkan kayaknya, di sini ada di halaman berapa itu ada disebutkan bahwa itu tidak ada beberapa. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik teman-teman. Ya, di dalam hal ini teman-teman kita melihat dikatakan bahwa Mahfud MD kritik UGM jangan terlalu mati-matian membela kasus ijazah Jokowi. Teman-teman kita tahu bersama ya, ini ketika Mahfud MD memberikan suatu kritikan ya kecil ya kepada pihak UGM, di mana
kata Mahfud MD itu bahwa UGM jangan terlalu mati-matian ya bela kasus ijazah Jokowi. Kita tahu betul teman-teman bahwa Rektor UGM pernah mengatakan bahwa ya mereka memiliki data ketika Pak Jokowi mendaftar sebagai mahasiswa, ya calon mahasiswa, dan mereka juga memiliki dokumen ketika Pak Jokowi belajar beraktivitas di kampus. Mereka juga memiliki ya dokumen ketika Pak Jokowi wisuda, dan bahkan mereka memiliki dokumen ketika Pak Jokowi menerima ijazahnya, teman-teman. Nah, ini semua yang dikatakan oleh ya Ibu Rektor UGM itu, teman-teman, ya bahwa Pak Jokowi itu benar-benar lulusan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Terkait dalam hal ini, ya kritikan kecil ini kepada Mahfud MD, teman-teman, membuat masyarakat Indonesia begitu banyak tanggapan, teman-teman. Ya, dikatakan di sini anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD mengkritik sikap UGM yang dinilai terlalu mati-matian ya membela terkait kasus ijazah Jokowi. UGM jangan terlalu mati-matian, ya jangan kesan membela, kata Mahfud dalam unggahan potongan video podcast ya terus terang di YouTube. Mahfud MD terkait UGM seperti dikutip dari Kompas TV pada Kamis ya 13 November 2025. Ia menilai cukup dari UGM yang membenarkan telah mengeluarkan ijazah untuk Joko Widodo. Dengan bukti-bukti ini konkret sesudah ijazah diberikan bahwa itu digunakan oleh orang lain atau kehilangan lalu dipalsukan atau apa itu bukan urusan UGM, katanya. Lanjut teman-teman, sudah biarkan perdebatan itu terjadi antara Risma dan pendukungnya Pak Jokowi atau apa. Biar aja dari situ lalu kan hukum ujangnya, silakan aja gitu, kata Mahfud. Menurut setelah universitas menyampaikan fakta administratif tentang penerbitan ijazah urusan di luar itu termasuk dugaan kepalsuan atau penyalahgunaan dokumen. Bukan lagi ditanggungjawabkan institusi pendidikan tersebut. Seperti diketahui terkait dugaan ijazah UGM Jokowi, pihak UGM kerap membenarkan bahwa Jokowi lulusan UGM. Hal itu pun beberapa kali disampaikan Rektor UGM. Namun, ada sejumlah keganjalan dari ijazah UGM Jokowi yang selama ini beredar. Karena itu, Roy Suryo CS dari hasil penelitiannya menilai ijazah UGM Jokowi itu diduga kuat palsu. Dikatakan di situ terakhir Rektor Universitas Gadjah Mada ya Prof dari Ova Omelia dan juga menegaskan bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo yang merupakan lulus ya program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980-an, Presiden Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini keaslian ijazah sarjana ya Insinyur Jokowi Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulus di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ucapnya. Dalam konferensi pers yang berlangsung Selasa. Klarifikasi ini merupakan Rektor disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab UGM sebagai institusi penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada para alumninya. Bukan karena yang dipertanyakan ini orang nomor satu, tetapi jika ada alumni yang ingin diverifikasi
kami juga akan melakukan langkah-langkah verifikasi sesuai proporsinya. Misalnya jika ada alumni yang bekerja di suatu tempat dan memerlukan verifikasi bahwa yang bersangkutan memiliki alumni UGM terang rektor. Dikatakan sini Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Dr. Arya Sonjito ya menambahkan ketika nama UGM dikaitkan kita tidak mungkin tidak menyampaikan kepada publik seolah kita tidak tahu, paling tidak kita dudukan. Teman-teman, dalam hal ini kita melihat ya bagaimana ya terkait gugatan yang dilayangkan kepada Jokowi itu teman-teman ya untuk dituding ijazah palsu ya UGM menyatakan tidak akan mengambil langkah hukum karena gugatan tersebut bukan ditujukan kepada UGM. Teman-teman, kita melihat di sini bagaimana teman-teman ya langkah-langkah yang sudah dilakukan ya di sini teman-teman ya bahwa ya dilakukan sampai itu dan juga menjawab pertanyaan terkait ijazah Jokowi. Ya, Widodo dianggap berbeda dengan ijazah alumni fakultas lainnya. Di angkatan yang sama, Rektor UGM mengungkapkan bahwa pada masa itu belum dilakukan kompenteriasasi sehingga penulisan ijazah masih menggunakan tulisan. Ya, dikatakan di situ ya, tangan halus waktu itu juga belum sampai ada penyelenggaraan seperti saat ini di mana Dikit memiliki format khusus sehingga ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Tetapi kami pun dokumen arsip untuk hal itu Imbun Rektor UGM. Teman-teman, dalam hal ini kita tahu betul teman-teman ya bagaimana kasus ijazah Pak Jokowi ini yang sudah sangat beredar di media sosial tentunya ya, dan juga sudah menjadi suatu tanggapan-tanggapan dari tokoh-tokoh besar ya Indonesia teman-teman. Ya, di dalam hal ini teman-teman silakan memberikan tanggapan dan juga komentar teman-teman bagaimana menilai suatu kritikan ya Mahfud MD ini kepada UGM ya terkait ya polemik ijazah Jokowi yang saat ini menjadi bahan ya omongan netizen dan juga menjadi sorotan publik. Teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya.